Muhammad Nasir Matang atau Maulizul Akbar. Nyandru insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Nasta'inu ala Allahumma salli ala sayyidina anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Segenap puji beserta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tuku-tuku, bapak-bapak, guru-guru kami, sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita beriktikaf, juga sekaligus menunggu kita masuk waktu Isya, kita lanjutkan pengajian kita. Di mana pada pertemuan yang lalu ada beberapa sisi yang diberikan oleh para sahabat berkaitan dengan nilai takwa yang ada dalam jiwa kita. Dalam makna bahawa hamba yang paling bertakwa kepada Allah, tidak pernah Allah menemukan hamba itu melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama. Dan la yang absen. Dia pada hal-hal yang disuruh oleh agama. Allah hanya pernah untuk dilakukan, baik diketahui oleh manusia atau tidak. Ada 3 contoh yang dilakukan dan oleh para salafus salih, di mana contoh itu paling besar potensinya yang mudah tergoda kita berkaitan dengan menguasai pemilikan untuk mendapatkan keberuntungan finansial. Dan sekarang kita sadar memang melewati kehidupan untuk bersih daripada apa yang kita miliki, apa yang kita pakai, apa yang kita simpan, lebih lagi apa yang kita makan dan yang dimakan oleh orang-orang yang kewajiban kita untuk memberi nafkahnya, tantangannya jauh lebih berat dan jauh lebih dahsyat. Hal ini menunjukkan bahawa sejak masa Sayyidina Umar, persoalan itu adalah diuji pada seorang budak. Begitu juga cerita yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali terhadap Yunus bin Ubaid. Betapa seorang anak buahnya atau keponakannya yang dituntut kejujuran dalam mengembankan amanah, yang saat itu adalah dalam bentuk yang seolah wajar. Tapi sebagai orang yang bertakwa, sisi amanah itu adalah pelanggaran. Pada kasus ditinggalkan toko, disuruh jual pakaian yang sudah diberikan label atau sudah ditetapkan harga, yang 40 dirham, ada yang 200 dirham, ada yang 400 dirham. Orang yang beli senang, yang harganya 200 ditawarkan atau dijual 400 dan tidak keberatan.
Tetapi sebagai nilai yang takwa, bagi keponakan Yunus itu adalah menyalahi amanah. Karena disuruh jual 200, yang harga 200 dijual 400. Dari segi keuntungan tambah besar. Apakah Yunus suka? Tidak. Karena menunjukkan bahwa keponakannya tidak jujur dan tidak menjalankan seperti apa yang diamanahkan kepadanya. Kemudian pada malam ini kita lihat dari aspek persaudaraan. Itu harus kita lihat. Persaudaraan ini adalah dihancurkan oleh nilai-nilai pemilikan. Nilai-nilai kekayaan. Nilai-nilai kemampuan untuk kita bersifat qanaah atas apa yang Allah berikan kepada kita dan tidak loba dan tamak terhadap sesuatu yang kita miliki tapi teringat kepada orang lain. Persaudaraan sesama Islam ini adalah merupakan sifat yang sangat mendalam, yang bisa melahirkan rasa cinta, rasa memuliakan, dan rasa mengikat antara seseorang dengan seorang yang lain, bukan karena unsur darah, bukan karena unsur tempat, bukan karena unsur daerah, dan bukan karena unsur organisasi atau perkumpulan. Tetapi benar-benar diikat oleh unsur-unsur akidah atau tauhid yang mengikat hati itu. Harus untuk persaudaraan itu seperti merasakan diri sendiri. Begitulah yang bangkit dalam jiwa terhadap kepedulian, mengikat dan untuk menyayangi kepada sesamanya. Dalam kaitan ini, yang pertama, di dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengingatkan. Yang pertama, orang mukmin itu adalah bersaudara. Kemudian Allah ingatkan tentang betapa kekuatan Islam yang paling bukan karena kekayaan, bukan karena kekuatan, bukan karena memiliki angkatan yang kuat, tetapi karena kasih sayang dan kelembutan hati yang diikat dengan akidah. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum ikhwana. Ayat ini menunjukkan bahwa saat Allah minta kepada kita, ingatlah nikmat Allah yang paling besar kepada kita saat kita ada di jurang permusuhan, di jurang perpecahan, di jurang yang tidak saling percaya dan saling menuduh dengan latar belakang apapun. Tapi yang paling besar adalah latar belakang mempertahankan kelompok antara Aus dan Hujarat. Antara kelompok kabilah bangsa Arab, karena diandalkan ikatan kelompoknya dan iman karena ikatan akidah. Maka itulah yang disuruh ingat nikmat besar Islam yang Allah anugerahkan. Jurang permusuhan, iz kuntum a'da, saat kamu ada di dalam bermusuh-musuhan antara anak dengan ayah, permusuhan antara tetangga dengan tetangga, permusuhan karena persaingan dalam perdagangan, permusuhan dalam persaingan untuk mendapatkan kemuliaan dan kedudukan. Ingat kembali,
Allah jinakkan, Allah lembutkan antara hati-hati daripada semua. Dengan kelembukan hati yang diikat oleh akidah, oleh tauhid itulah, jadilah kamu dengan nikmat Allah itu bersaudara. Makna persaudaraan jauh daripada bibit permusuhan. Sebab permusuhan paling dominan adalah pada kepentingan duniawi yang sifatnya sementara. Sebentar Pak Nasir. Ayat dikit. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasul mengingatkan kepada kita, dan banyak sekali menyangkut persaudaraan ini. Tetapi sejauh mana hari ini mampu mengembalikan persaudaraan itu dan bisa menyingkirkan segenap apa saja kepentingan duniawi ini yang tidak mengacu kepada permusuhan tetapi lebih mengutamakan kerukunan tauhid dan persaudaraan kita. Di antaranya Rasul mengingatkan al-muslimu akhul muslim. Muslim sesama muslim bersaudara. La yadlimuhu wa la yaslimuhu wa la yahzuluhu wa la yahqiruhu bihasabi mri'in minasyar ayyahqira akhahul muslim. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu at-taqwa hahuna wa yashiru ila sadrihi. Ya, seorang muslim adalah bersaudara sesama muslim. Kalau bersaudara, jauhkan daripada sifat untuk menzaliminya, menganiayanya, menipunya, membuat daripada kerugiannya. Wala yuslimuhu, dan ia tak mau untuk membiarkannya. Wala yahqiruhu, tidak merendahkannya. Wala yahzuluhu, tidak untuk menyingkirkannya. Itu semuanya dalam perhitungan seseorang yang mungkin menimbulkan keburukan itu bahwa merendahkan saudaranya yang muslim. Ada perhitungan yang berpotensi kepada keburukan yang ada pada potensi manusia itu sendiri. Apa potensi tersebut? Kullu muslimin alal muslimi. Ingat, setiap muslim, setiap sesama muslim terhadap muslim lain, yang pertama Allah haramkan darahnya, melukai, nyawanya, Allah haramkan hartanya. Yang bukan harta sendiri, yang kita ambil alih dengan tidak legal menurut ketentuan syariat, itu milik daripada ataupun daripada milik orang lain, milik teman, milik umum, milik negara, milik. Apa yang halal? Maaf, saya minum dulu sedikit. Nyo kau jun jika lagi nanti mak mesin kat Tuhan. Kalau ranti. Baik. Yang kedua, hartanya. Bagaimana orang yang diharamkan oleh agama hartanya? Di dalam yang dianggap tidak haram,
Bila kita memiliki daripada apa yang Allah tebarkan harta di dunia, yang pertama, dengan kita mencari sendiri dari sumbernya dan sumber itu adalah dibenarkan milik kita. Kita punya tanah, nanam sendiri pada tanah orang. Ambil. Setelah ambil, makan. Kalau tidak habis makan, berikan kepada orang lain. Apa yang ada dalam tangan kita, kita berikan sah. Kalau benda itu bukan daripada penghasilan sendiri, yang daripada unsur-unsur milik sendiri, yang legal menurut yang telah Allah berikan kekuasaan, milik orang lain, diberikan dengan pertukaran jual beli yang sah dengan syarat-syaratnya, dengan jalan dikasih, dihibah sesuai menurut ketentuan hibah, diberikan dengan jalan hadiah. Dalam kategori hadiah ada hadiatul ummal yang bahagian dari riba, dari syuah, sedekah, wakaf, dan bermacam cara lain, ataupun pinjaman, ataupun dengan bermacam daripada hanya manfaat saja, yang sifatnya pinjaman, atau hutang, yang sifatnya kita kembalikan nilainya dalam bentuk yang sama kepadanya. Sebab istilah dikatanya antara pinjam dengan hutang sama. Padahal dalam syariat kalau pinjam itu tidak boleh dipakai. Tidak boleh dimusnahkan innya. Kalau saya pinjam kacamata untuk saya pakai, itu hanya saya halal untuk pakai saja. Tidak halal saya ganti kacamata itu dengan yang lain. Kalau saya bayar dengan kacamata yang lain, itu bukan pinjam. Maka kalau duit itu bukan pinjam, karena duit itu tidak bisa dikembalikan. Dah musnah. Ya, tapi bagaimana? Itu adalah hutang. Beda antara pinjam dengan hutang. Atau kita miliki dengan sesuatu jasa, imbalan. Atau dengan jalan itu diberikan sebagai sesuatu yang cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Yang berkembang terus dengan sistem zaman. Tapi prinsip dalam jual beli, Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Dan jual beli terbangun ala taradin. Sehingga ulama menyusun bermacam-macam ketentuan syarat dan rukun. Maka di saat terjadinya jual beli secara melalui dengan internet, melalui Google, yang kadang-kadang penjualnya ada di Lancang Garam, orang yang belinya ada di Medan, itu jual beli yang tidak pernah tersentuh. Apakah itu salam atau macam-macam dengan bermacam jual beli? Itu juga bila memenuhi syarat di dalamnya dijamin tidak ada yang dirugikan dan timbul kepuasan semua pihak. Taradin. Maka kalau ada unsur taradin dengan bermacam syarat dan rukun yang diatur di dalam fikih, maka silakan untuk itu halal dimiliki, tidak haram dengan hal itu. Begitu juga dengan kehormatan orang lain, kemuliaan orang lain, harga diri orang lain. Itu 3 macam. Maka pada 3 macam inilah yang diisyaratkan oleh Rasul. At-taqwa hahuna, dan diulang-ulang 3 kali. Ditunjukkan kepada dadanya. Menyangkut dengan harta, menyangkut dengan darah dan juga dengan nyawa orang, dan menyangkut dengan kehormatan, kemuliaan, harga diri dan kesucian hidup orang. Tidak kita melabelkan dengan kata-kata yang jelek, yang menuduh,
yang menjatuhkan martabatnya, menuduh, mencuri, menuduh, yang tuduhan-tuduhan itu, ada tuduhan yang sangat-sangat dianggap oleh agama itu kriminal. Seperti menuduh suami isteri ada terjadinya selingkuhan atau disebut dengan had qazaf. Had qazaf. Sekarang had qazaf tak pernah berlaku. Sehingga mudah saja suami menuduh isterinya selingkuh. Selingkuh itu adalah menuduh orang baik-baik melakukan perzinaan dengan orang lain. Suami juga menuduh isterinya selingkuh ataupun berzina dengan orang lain. Karena begini sekarang, kalau sudah istilah pacaran itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang sifatnya bukan sekedar duduk, ngomong, dan ketawa. Tapi kalau dianggap pacar berbeda dengan teman. Ada hal yang tidak boleh sesama teman tapi boleh kalau sudah pacar. Bahaya sekali. Istilah yang diakumulasi oleh generasi-generasi Z sekarang. Bahkan kita yang tua-tua yang mau mati juga ikut-ikutan kadang sependapat dengan demikian. Maka ini perlu untuk 3 hal tersebut. Sebagai sesama muslim, sayangilah mereka. La yu'minu ahadukum dalam hadis Bukhari hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kalau belum kita sayangi orang lain yang terjebak seperti itu, belum sempurna iman kita. Bukan sekedar kita lepas diri kita. Apa peduli orang lain? Kita urus diri sendiri, anak sendiri dan istri sendiri aja. Orang lain apa biarin begitu. Membiarin begitu kepada saudara-saudara kita seiman. Walaupun dia tak pernah kita kenal. Itu adalah belum sempurna iman kita. Apa saja yang terjadi dan sifatnya itu adalah perbuatan yang haram. Baik pada masalah kehormatan. Baik masalah harta. Baik masalah maupun dengan masalah jiwa. Darah. Itu belum sempurna iman. Kalau belum ada dalam hati kita. Usaha bagaimana untuk kita selesaikan. Dan kita deraikan dan kita memberi perhatian untuk dia jangan dalam terzalimi terus. Maka dalam hadis yang lain Rasul mengingatkan seperti tubuh yang satu. Apabila dicubit pada satu bagian tubuh di kaki, umat merasa panas dan sakit kepada seluruh tubuh kita. Maka dalam hal ini mari kita lihat beberapa kejadian. Bagaimana kasih sayang yang diberikan terutama apa yang terjadi pada masa sahabat istri Rasulullah. Dalam riwayat Hakim bersumber daripada dalam kitab Al-Mustadrak anna Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an ba'asa bisamanina alfin dirhamin ila Aisyah radhiyallahu an. Diceritakan bahwa pada satu ketika Muawiyah bin Abi Sufyan mengirim 80.000 dirham radhiyallahu an. Yang pada hari dikirimkan uang sebanyak 80.000 dirham kepada Aisyah. Hari itu Aisyah sedang melakukan ibadah puasa. Dia puasa hari itu. Maka disampaikan ini adalah daripada Abi Sufyan atau Muawiyah menyerahkan kepada tuan putri ataupun ummul mukminin untuk kamu manfaatkan untuk kepentinganmu sendiri. Apa yang terjadi? Wa 'alaiha saubun, ada pakaian yang tinggi sekali. Kemudian
membagi-bagikan harta tersebut pada saat itu kepada seluruh fakir miskin. Dia panggil, disuruh bagi-bagikan rumah kepada fakir miskin 80,000 dirham. Sedang-sedang dia bagi sudah selesai semuanya. Dan di rumah agaknya dengan buka puasa mesti ni ke rumah dan. Saatnya. Apa kata khadimnya? Ada pembantunya satu. Hai Tuan, ya Ummul Mukminin, mastata'tu an tasdari lana lahman bidirhamin taftarina alaih. Mampukah untuk kita ambil sedikit untuk kita beli daging sebagai bahan sekedar 1 dirham agar kita nanti bisa buka puasa? Karena belum tahu dengan buka puasa dengan apa nanti sore. Gejuk peng 80,000 dirham habis ke bagi mendung. Nak ingat kan yang kedua. Ubena fakir miskin yang dia ajuk pejuk. Bagi. Tapi ingat, Siti Aisyah San itu bukan membaginya karena dia mau caleg. Bukan karena mau nyapres. Gak ada apa-apa. Mekedra gahana. Dia dalam keadaan puasa. Tidak ada motif sedikit pun diminta dibagi harta yang sudah disedekahkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan kepadanya untuk kepentingan promosi diri. Macam dia apa sih Siti Aisyah? Enggak ada apa-apa dia. Dia sudah cukup puas dengan dijodohkan dengan Rasulullah. Dan Abu Bakar itu sendiri menyerutuinya. Karena dinikahkan oleh malaikat saat ia masih usia 7 tahun. Lantas, apa jawab Siti Aisyah? Ya baniyah, lau zakatu. Wahai pembantuku. Seandainya aku teringat tadi bahawa kita ingin buka puasa nanti, apa itu? Pasti aku ambil sekedar 1 dirham untuk kita beli makanan atau beli daging untuk buka puasa nanti. Anda ingat? Andai kata aku teringat bahawa kita belum ada apa-apa untuk buka puasa, sungguh tidak kuhabiskan. Ambillah 1 dirham untuk kita pakai. Mutabar rupiah nak pakai kerana. Itu salah satu bentuk mengapa termotivasi begitu besar pada Siti Aisyah saat itu untuk membagi-bagi kepada fakir miskin. Di saat dia tidak membagi, bukan tidak membagi, dia tidak punya kata. Begitu ada, tak pernah teringat apapun. Yang dia lihat adalah betapa banyak sekali fakir dan miskin yang tidak punya apa-apa. Di saat dia melihat orang lain bahwa sangat butuh, lupa dirinya juga dia sama dengan mereka untuk mendapat kebutuhan. Maka inilah yang disebut bahwa dia sayang kepada saudaranya lebih daripada sayang pada dirinya. Dia lebih banyak untuk mengingat saudaranya yang sesama yang kurang daripada untuk dirinya. Maka jiwa-jiwa seperti inilah yang sering diingatkan dalam hadis Nabi. Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainal muta'abbuna bijalali?" Mana orang-orang yang saling mencintai karena mengagungkan keagunganku? Yang tahu siapa yang saling mencintai dengan sesama kita ini li jalali karena keagunganku. Aina al-yawm udilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhill. Hari ini aku lindungi dia di bawah lindunganku, di mana hari ini tidak ada lindungan kecuali perlindunganku saja yang ada. Itulah yang penting untuk kita jadikan bahawa membantu dalam bentuk uang, dalam bentuk materi, dalam bentuk indomie, dalam bentuk beras, dalam bentuk singkong, dalam bentuk ubi, dalam bentuk apapun, termasuk baju kaos. Apakah itu karena mencintai
Lijalalillah, karena keagungan Allah, atau karena kepentingan untuk mempengaruhi jiwa orang lain. Kalau karena Allah, inilah mulia sekali. Ini semua berserah kepada hati kita. Sebagai persaudaraan, apakah teringat kepersaudaraan? Banyak hari ini dengan bermacam pengaruh yang saling memperhatikan, yang saling membantu, yang saling menyumbang. Ini sedang Allah sedikit mengingatkan kita tentang betapa tsunami, maka kita ini bukan tsunami, tetapi diberikan hujan 2 malam. Ini buat kita dapur umum, sumbang duit macam-macam, Indomie, tak rasa. Apakah ini karena keagungan Allah? Menunjukkan bahawa air itu yang Allah turunkan lebih daripada yang kita butuh. Ini teguran, ini cobaan. Ini adalah merupakan ujian Allah kepada saudara-saudara kita. Di saat yang demikian, maka di dalam kasih sayang kepada saudara, dalam hadis diingatkan, haram hukumnya. Andai kata rumah kita tinggikan, sementara ada saudara kita yang tidak mampu, rumahnya direndahkan. Kita buat pagar yang menghalang udara dan cuaca masuk kepada rumah saudara kita yang seperti kandang ayam kita yang tinggal di bawah. Hukumnya haram. Dalam hal itu, sebagai al-mutahabbun lillah, orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena saya punya duit, saya beli sendiri, sertifikat milik saya, apa urusan dengan orang di samping saya? Dalam hubungan bertetangga, di sana diceritakan hadis tersebut, hukumnya haram. Apabila kita punya duit halal milik pribadi, tapi kita membuat orang lain tidak bisa masuk udara. Membuat orang lain tinggal di bawah untuk menjadi parik di saat hujan seperti ini, kita enak di atas. Maka dalam hal ini, sekarang banyak sekali. Banyak sekali. Ada rumah-rumah yang lama, yang kadang-kadang dengan jalan sudah 1 meter ke bawah tinggal. Beli tanah kosong ataupun tanah atau bangunan-bangunan yang sudah lapuk. Oleh kita yang punya duit. Di samping kita ini umat Islam sama-sama saudara. Kita punya duit milioner karena kita kontraktor duit banyak. Mulai timbullah sampai 2 meter di atas daripada milik orang yang rumahnya di dalam. Kalau terjadi hujan seperti malam Senin, malam Minggu hari itu, apa jadinya saudara kita? Paling-paling, jom punang kalau mutin ia nyempang dengan apa ia dengu. Ya, ganyan tak jauh. Jok ke ganyan bantu mutin ia ngak tarik ia. Ganyan kan ada bantu. Dekedi meklam apa ke malam baru apa ke kan urusan ni. Pegat aja, pegat. Tengok tu lain, pegat manyang lau. Mukuyan je deh. Apakah itu sudah al-mutahabbul lillah? Belum. Walaupun dalam situasi pemilikan masing-masing. Tapi, la yahsulu. Jangan kamu biarkan dia. Wala yahqiru. Jangan kamu rendahkan dia. Sebagai orang yang bersaudara. Sampai terkenal. Bukan sekadar dalam bentuk harta. Maka bayangkan. Kalau kita di saat hari ini. Allah menguji kita masyarakat Duk Semawan sedikit. Dengan air hujan 2 malam berturut-turut. Bayangkan, cobalah dilihat. Sebenarnya seandainya tidak ada yang meninggikan. Tidak akan terjadi seperti itu.
Apalagi madiin jalan katanya maliin penduk water je. Jalan. Yang diup mutamah. Orangnya pun banyak rumah dengan jalan. 5 tahun kemudian, katinggai, rumah lalu. Jalan kau ada ke dia kata. Jadi dia akan bertingkat-tingkat. Itu dia proyek tanya modelnya. Sebab menyangkuh bawah penduk lain yang nanti buang tip nanti laba. Maka itu pula benar. Jadi Aisyah tak pernah mengingat dirinya. Dia tak tahu harus dengan apa dia harus buka puasa saat itu. Saat diingatkan oleh pembantunya, maka dia jawab, andai kata teringat aku tadi, pasti akan aku ambil sedikit ku kasih padamu. Tapi aku tak ingat. Mamanya gedanya 80. Yang di rumah karu tu. Terima gaji tanya macam. Nyona gaji lebih kerja 12 bulan. Gaji lebih bulan anak pun nak lebih. Tapi gaji nak lebih. Yang hanati yang bulan yang nak gaji yang di tengah dah kerja di tengah cok gaji tau. Kerja 5 jam paling ya lang kontrak harus kerja 5 jam yang nak 2 jam. Kalau yang 6 tepat dia baru kopi dia penuh. Olehnya pola minum yang mana bulan gaji yang persen tinggal ke pakai miskin. Baiklah ke persen. Mereka jaket nanti ingat kadang-kadang. Jaket hak pakai miskin. Maka itu hak Allah sendiri belum teringat, apalagi dengan persaudaraan kita. Nah, kemudian riwayat yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, terdapat dalam kitab Kabir, Umar ibnu Khattab, akhaza 400 dinar, mengambil uang 400 dinar. Faja'alaha fi surah. Ia masukkan dalam sebuah kotak. Kemudian ia berkata pada pembantunya, pada budaknya, izhab biha ila Abi Ubaidah ibn Jarrah. Summa tasha hatta tandura ma yasna. Wa dhahaba biha al-ghulamu ilaih. Yaqulu laka hadhi fi ba'di hajatika. Pada satu ketika Umar ibnu Khattab sejuta uang, kemudian dia berikan ini kepada Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Setelah kamu serahkan, kamu main-main di situ, entah apalah kamu buat. Antas tarif fi baiti. Tastaril fil bait ada yang baik wale. Main-main bak rumah Abu Ubaidah Hinan. Sampai kamu lihat uang itu diapain dia. Tandura mayat. Lihat Abu dengan 400 dirham itu. Kemudian uang 400 dia kepada Abu Ubaidah. Ya Abu Ubaidah, yaqulu lak, berpesan untukmu oleh Allah ketika 400 dirham untuk keperluanmu, bukan sebagai tugas kamu berikan pada ini untuk kamu. Orang dia hana gaji. Orang kerja masa umumnya kalau nak pangkat 2A, 2B, A4C, golongan dia tak ada. Miona rezeki ba Amiril Mukminin gejok betul gue ajuk ke orang kerja. Lagi gubernur Abu Ubaidahnya, Abu Ubaidah yang meninggal dalam bapaknya, yang meninggal dalam kejadian terjadi penyakit wabah. Termasuk juga itu adalah yang kawan dia yang meninggal di sana juga yang tidak mau keluar, yaitu ya Wan bin Jabal. Kemudian setelah dikatakan demikian, berkata Abu Ubaidah,
Wa sallallahu Umar wa rahmah. Diberi rahmat oleh Allah kepada Umar. Berkata, Ta'ali bacakan dah. Nabi Abu Bakar. Bi hadhihi sama ila fulan. Dirham untuk si fulan. Ini 5 dirham. 5 dirham untuk si fulan. Ini sam hatta in faqada. Habis semuanya, habis dibagi. Kalau habis, waraja'al ulam ila Umar fa akhbarahu. Petugas daripada Sayyidina Umar tadi pulang. Dia sampaikan kepada Amirul Mukminin. Dan ia mengatakan bahwa Ubaidah. Kalau demikian, kata Umar, ini ada sejumlah yang sama yang telah dipersiapkan oleh Umar untuk dibawa kepada Mu'adz bin Jabal. Ia berkata, izhab biha ila Mu'adz. Bukan kamu diri di sana, di rumah Mu'adz, dan jangan kamu pulang dulu. Coba kamu lihat apa dilakukan. Ia berangkat, bawa lagi kepada Mu'adz bin Jabal. Ia berkata, Al-Mu'minin Umar ibn Khattab, pakailah, ini ada 400 dirham untuk kebutuhan keperluan Mu'adz, dirahmati oleh Allah dan diberi keselamatan kepadanya. Kemudian ia memanggil juga jariyahnya, pembantunya. Apa juga dilakukan? Izabi ila baiti fulan bikaza. Berikan kepada si fulan sekian. Fulan sekian sampai habis juga. Kesimpulan apa? Setelah pulang kepada Umar dengan 2 tokohnya yang sangat dipercaya untuk mengembangkan dakwah, apa katanya? Annahu ba'duhum min ba'din. Mereka dengan berapa ongkos kerja saya dulu sebagai petugas negara. Dia dua-duanya itu sama seperti seorang gubernur yang tahun-tahun. Tapi begitu ada sedikit yang dikirim oleh Amirul Mukminin Presiden. Nyona rezeki batu jaintan. Jadi baik priman dong tak kait kerja lapangan. Betina anak tinggal kedua yang diajuk ke fakir miskin semuanya. Apa jawab Umar kepada gulamnya, kepada budaknya, kepada petugasnya? Mereka karena persaudaraan dalam hati antara mereka dengan mereka. Dua-dua tokoh itu adalah persaudaraan karena Allah. Tak pernah berpikir ini ongkos kerja saya berapa. Kita tak gaji load. Kota hek buat kerja. Mandum-mandum kita gaji. Kalau kita kerja, menyebut kerja sejam, kira gaji yang tu. Inilah yang kadang-kadang tidak dihitung persaudaraan. Bahkan menerima guru honor. Waktu bagi Aiketun yang 6 bulan bagi dengan tertulis mempunyai ribu potong dari itu benalah untuk ungkoh bagi. Anja kirim mbak ini untuk jauhkan tu ngat BO. Padahal dia tahu BO-nya dari itu gila betul. Karena 6 bulan 6 jok-jok. Tapi hina dia mengkret dan bertanya, di mana letak persaudaraan antara kita? Belum persaudaraan yang digambarkan oleh Rasul, yang dicerminkan oleh sahabat-sahabat agung yang ada pada masa Sayyidina Umar, yang dicoba berikan sebagai ujrah, sebagai kemudahan yang ada dari negara. Bagaimana dengan kita? Ada dalam jawaban kita masing-masing hari ini. Bagaimana dengan negara kita? Jauh lebih bisa kita untuk merasakan. Semua kita diberikan jiwa persaudaraan seperti jiwa yang ada pada Aisyah, seperti pada jiwa daripada Abu Ubaidah, dan seperti jiwa yang ada pada Mu'adz bin Jabal yang diberikan oleh Umar dengan sumbangan sebagai ongkos kerjanya.
sampaikan pada malam ini. InsyaAllah persaudaraan ini akan terus untuk kita bisa mempertahankan lebih-lebih yang menyangkut dengan finansial. Lebih dari itu juga jangankan finansial, kehormatan saudara harus kita nyatakan. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muhammad Nasir Matang atau Maulizul Akbar. Nyan ru insyaallah.